saya Yulita Ituseko dari Prodi Teologi 2022B NPM 22101064. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, karakteristik HAM, jenis-jenis HAM, dan duham. Hakikat HAM. Istilah hak asasi manusia atau HAM merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan oleh siapapun. Hak-hak ini berlaku secara universal dan mencakup berbagai hak yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan individu. Secara etimologis, hak terdiri atas dua bagian. Yang pertama, hak. Hak merujuk pada kewajiban atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Yang kedua, asasis. Asasis berarti dasar atau mendasar, yang berarti hak-hak ini adalah hak yang bersifat fundamental atau esensial bagi setiap manusia. Yang ketiga, manusia. Manusia merujuk pada setiap individu manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, status sosial, atau secara etimologi. Pengertian hakikat HAM. Secara lebih sederhana, hakikat HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang memberikan kebebasan untuk hidup, berkembang, dan menjalani kehidupan dengan martabat, kesetaraan, dan keadilan. Hak-hak ini meliputi hak-hak yang melindungi kehidupan pribadi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak-hak untuk memastikan kesejahteraan individu secara sosial, politik, dan ekonomi. Hakikat HAM. Yang pertama, hak yang melekat pada setiap manusia. Hak asasi manusia bersifat alami dan tidak tergantung pada status atau posisi sosial seseorang. Setiap orang hanya karena dia adalah manusia memiliki hak tersebut. Oleh karena itu, HAM tidak bisa disebut atau diberikan oleh pihak lain. Hakikatnya adalah hak yang bersifat alamiah atau natural yang datang bersama kelahiran setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Yang kedua, hak yang universal. Hak berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa terkecuali. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau status sosial lainnya, berhak atas HAM yang sama. DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam. Yang berikut tentang jenis-jenis HAM. Jenis-jenis hak asasi manusia dibagi berdasarkan kategori hak yang ada, yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis-jenis HAM antara lain: yang pertama, hak sipil dan politik. Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Keempat, hak untuk perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kelima, hak kolektif. Keenam, hak anak. Ketujuh, hak perempuan. Kedelapan, hak untuk mendapat keadilan. Pada hakikat-hakikat manusia. Yang kedua, berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, keluhuran martabat manusia. Yang keempat, respek terhadap kebebasan manusia. Yang kelima, kesederajaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM memiliki 3
ke-30 pasal dan menyerukan kepada semua bangsa dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing. Dari ke-30 pasal ini, saya akan menjelaskan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun. Yang ke pasal 3, Duha mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Duham adalah dokumen yang mengatakan bahwa semua manusia bebas dan setara tanpa memandang perbedaan. Sekian dan terima kasih. Halo, saya Yulita Tuseko dari Prodi Teologi 2022B NPM 22101064. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat HAM, karakteristik HAM, jenis-jenis HAM, dan duham. Hakikat HAM. Istilah hak asasi manusia atau HAM merujuk pada hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu hanya karena mereka adalah manusia yang tidak dapat dicabut atau dipisahkan oleh siapapun. Hak-hak ini berlaku secara universal dan mencakup berbagai hak yang menjamin martabat, kebebasan, dan kesejahteraan individu. Secara etimologis, hak terdiri atas dua bagian. Yang pertama, hak. Hak merujuk pada kewajiban atau kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau memperoleh sesuatu. Yang kedua, asasis. Asasis berarti dasar atau mendasar, yang berarti hak-hak ini adalah hak yang bersifat fundamental atau esensial bagi setiap manusia. Yang ketiga, manusia. Manusia merujuk pada setiap individu manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, status sosial, atau secara etimologi. Pengertian hakikat HAM. Secara lebih sederhana, hakikat HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang memberikan kebebasan untuk hidup, berkembang, dan menjalani kehidupan dengan martabat, kesetaraan, dan keadilan. Hak-hak ini meliputi hak-hak yang melindungi kehidupan pribadi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak-hak untuk memastikan kesejahteraan individu secara sosial, politik, dan ekonomi. Hakikat HAM. Yang pertama, hak yang melekat pada setiap manusia. Hak asasi manusia bersifat alami dan tidak tergantung pada status atau posisi sosial seseorang. Setiap orang hanya karena dia adalah manusia memiliki hak tersebut. Oleh karena itu, HAM tidak bisa disebut atau diberikan oleh pihak lain. Hakikatnya adalah hak yang bersifat alamiah atau natural yang datang bersama kelahiran setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia itu sendiri. Yang kedua, hak yang universal. Hak berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa terkecuali. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, atau status sosial lainnya, berhak atas HAM yang sama. DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam. Yang berikut tentang jenis-jenis HAM. Jenis-jenis hak asasi manusia dibagi berdasarkan kategori hak yang ada, yang mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis-jenis HAM antara lain. Yang pertama, hak sipil dan politik,
Kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Keempat, hak untuk perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kelima, hak kolektif. Keenam, hak anak. Ketujuh, hak perempuan. Kedelapan, hak untuk mendapat keadilan. Melekat pada hakikat-hakikat manusia. Yang kedua, berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, keluhuran martabat manusia. Yang keempat, respek terhadap kebebasan manusia. Yang kelima, kesederajaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Duha memiliki 30 pasal dan menyerukan kepada semua bangsa dunia untuk menjamin hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi di negara masing-masing. Dari ke-30 pasal ini, saya akan menjelaskan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun. Yang ke pasal 3, Duha mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Duham adalah dokumen yang mengatakan bahwa semua manusia bebas dan setara tanpa memandang perbedaan. Sekian dan terima kasih.